Lin Yan adalah putri pewaris dari Lin Corporation setelah ayahnya tiada. Di hari pernikahannya, Yan mendapati kenyataan pasangannya Juan berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, Lily. Insiden itu membuat mereka cekcok dan tak sengaja Yan terjatuh dari balkon. Yan koma selama 3 tahun lamanya. Setelah tersadar, Yan mengetahui semua aset kekayaan juga perusahaannya dikuasai Juan. Yan bertekad balas dendam dan merebut miliknya kembali. Untuk melancarkan rencananya, ia dibantu Xiaomo, seorang mantan personil asisten dan bodyguard ayahnya, yang dulu dipecat oleh Lin Yan atas perintah calon suaminya. Mereka membuat kesepakatan dan bekerja sama. Lambat laun, tumbuh benih cinta di antara mereka, hingga terkuaknya jati diri Xiaomo yang sebenarnya. Bagaimana Yan balas dendam dan siapa Xiaomo sebenarnya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah 3 tahun koma, akhirnya Yan terbangun. Mendengar suara langkah kaki menuju ruangannya, Yan ketakutan dan melarikan diri. Pria itu ternyata Xiaomo. Yan terus berlari dan menghentikan mobil yang lewat untuk meminta pertolongan. Bukannya menolong, pria itu malah mencekik Yan. Beruntungnya, Xiaomo datang di saat yang tepat. Xiaomo yang memang jago dalam bela diri dengan mudah mengalahkan pria yang mencoba melukai Lin Yan. Lin Yan yang tak tahu sedang ada di mana malah berniat menikam Xiaomo. Beruntungnya Xiaomo menyadari keberadaan Yan. Kilas balik 3 tahun sebelumnya, di saat Lin Yan dan Juan sedang melakukan sesi latihan untuk pernikahan mereka. Di tengah sesi, Lily datang berlagak layaknya sahabat yang baik dan perhatian terhadap Yan. Setelah sesi latihan selesai, Juan menemui Lily untuk memperingatkannya. Juan tak ingin mereka ketahuan sebelum dia mendapatkan aset kekayaan dari Yan. Lily malah menggoda Juan. Baginya semakin berbahaya malah semakin menantang untuk dilakukan. Di ruang ganti, Yan menerima pesan dari Lily yang ingin memberinya hadiah. Yan menerima sebuah kunci ruangan hotel sehingga dia menuju ruangan tersebut. Tak disangka, Yan malah mendapati calon suaminya dan Lily sahabatnya sedang bercumbu mesra. Juan berusaha menjelaskan, akan tetapi Yan sudah tak ingin mendengar apapun lagi. Kedatangan Lily membuat Yan semakin emosi. Lily yang tak terima, tak sengaja mendorong Yan hingga terjatuh. Juan berusaha menolong Yan. Namun setelah Lily mengatakan, biarkan saja Yan terjatuh, lagi pula dia sudah mengetahui rahasia mereka berdua. Pada akhirnya Juan dan Lily mampu menutupi kejadian sebenarnya, sehingga Yan dinyatakan mengalami kecelakaan di saat mereka sedang melakukan sesi photoshoot di atap gedung. Cedera kepala yang dialaminya membuat Yan dinyatakan koma. Kesempatan itu diambil oleh Juan sebagai salah satu orang yang dekat dengan Yan sebelum koma untuk mengambil alih semua milik Yan satu persatu didampingi oleh Lily. Meski sudah menetap di kediaman Lin Yan, Lily masih belum puas sebelum hubungannya bersama Juan diumumkan secara terang-terangan. Akan tetapi Juan masih enggan mengungkap hubungan mereka karena Yan masih ada meski sedang koma. Lily yang tak ingin Yan terus-terusan menjadi penghalang untuk memiliki Juan seutuhnya, menelpon orang suruhannya yang sebelumnya hendak mencelakai Yan untuk menyingkirkan Yan sesegera mungkin. Setelah merasa baikan, Lin Yan ingin kembali ke kediaman keluarga Lin dan mengambil alih semua miliknya. Xiaomo mengatakan hal itu tidak mudah dikarenakan Juan sudah mengambil alih hampir semua aset keluarga Lin. Bahkan kini Juan dan Lily tinggal di kediaman Lin. Setelah itu, Xiaomo menawarkan bantuannya kepada Yan. Akan tetapi Yan menolak dan meminta diantar kembali ke kediamannya. Di tengah konferensi pers yang dihadiri Juan, Yan datang secara tiba-tiba. Juan dan Lily yang melihat kedatangan Yan sangat terkejut. Namun setelah Yan berpura-pura tak mengingat beberapa kejadian di masa lalunya, seketika Juan merasa lega karena Dewi Fortune berpihak kepadanya. Yan memberitahu Juan, dia merasa lelah dan ingin kembali ke rumahnya. Juan segera memberi kode kepada Lily untuk membereskan semua barang-barangnya. Sementara dirinya berusaha mengulur waktu dengan mengatakan rumah kediaman Lin sudah lama terbengkalai. Dia harus meminta orang membersihkannya terlebih dahulu. Yan mengatakan,
Tidak apa-apa, mereka akan membersihkannya bersama-sama. Juan tak bisa lagi mengelak. Kepura-puraan Yan yang hilang ingatan membuat Juan dan Lily keteteran untuk menutupi hubungan mereka, yang sebenarnya sudah diketahui Yan dengan sangat jelas. Bahkan kejadian 3 tahun lalu masih sangat jelas diingatannya. Yan akhirnya bertekad untuk balas dendam dan membalas semua perbuatan mereka berdua 10 kali lipat dari apa yang mereka lakukan. Di lain sisi, Juan menemui dokter untuk mempertanyakan mengapa Yan hanya bisa melupakan beberapa kejadian saja. Dokter menjelaskan, kejadian seperti itu biasa terjadi pada pasien yang telah mengalami koma. Dokter juga mengatakan, jika terjadi rangsangan terhadap suatu kejadian, maka pasien akan merasakan sakit kepala yang ekstrim, atau bisa jadi ingatannya akan kembali pulih. Di saat bersamaan, Juan menerima pesan yang membuatnya terkejut dan segera pergi. Di kediaman keluarga Lin, Lily datang untuk mengajak Yan jalan-jalan agar kondisinya semakin baik. Lily malah membawa Yan ke hotel untuk mengingatkan Yan akan kejadian 3 tahun lalu. Hal itu memicu kemarahan Yan terhadap Lily. Juan mempertanyakan apa yang terjadi. Yan kembali berpura-pura tak bisa mengingat semuanya. Dia hanya mengingat ketika Lily memintanya ke ruangan tersebut. Namun setelah itu, dia tak mengingat apapun lagi. Juan yang juga mengingat kata-kata dokter sebelumnya, berusaha membuat Yan tenang dan tak perlu memikirkan apapun yang akan memicu rasa sakit di kepalanya. Juan sangat marah pada Lily setelah tahu kejadian 3 tahun lalu disebabkan olehnya. Bahkan sekarang Lily ingin mengacaukannya kembali, lanjut Juan. Lily mengatakan, Yan hanya pura-pura amnesia akan tetapi Juan mengabaikannya. Hari itu bawahan Xiaomo memberitahu agenda yang akan Xiaomo kerjakan. Xiaomo malah membatalkan semua agendanya dan menemui Lin Yan. Xiaomo kembali menawarkan bantuannya akan tetapi Yan masih enggan menerimanya. Apalagi setelah tahu syarat yang Xiaomo ajukan adalah setengah saham grup Lin. Yan kembali ke rumahnya dan akan memulai langkah pertamanya, yaitu merebut kembali posisinya di kantor. Di saat bersamaan Juan datang memberinya surprise, juga membawa pelayan baru khusus untuk Lin Yan. Mengetahui bibi itu adalah suster yang pernah merawatnya di rumah sakit, Yan jadi teringat kejadian di rumah sakit. Meski koma, dia bisa merasakan apa yang orang-orang sekelilingnya perbuat kepadanya. Sesaat setelah Juan pergi, Yan memberi pelajaran pada bibi sampai bibi mengakui semuanya. Yan mengatakan dia juga bisa memberi bibi uang bahkan lebih banyak dari Lily, asalkan bibi mau mengikuti perintahnya dan memberitahu Juan apa yang dia katakan sebelumnya. Juan yang menerima telepon dari Yan bergegas kembali. Yan mengatakan, bibi memberitahunya, Juan dan Lily memiliki hubungan, sehingga dia memanggil mereka untuk tahu kebenarannya. Mereka segera membantah adanya hubungan di antara mereka. Bahkan Lily langsung memberi pelajaran pada bibinya dan mengusirnya keluar. Setelah itu Lily menjelaskan semuanya. Yan mengatakan mana mungkin dia terhasut sama seseorang yang baru dia kenal dibanding sahabatnya sendiri. Yan melanjutkan, dia ingin kembali ke kantor karena dia tahu selama ini Juan dan Lily sering bersama. Dia tak ingin para pegawai bergosip tentang mereka. Dengan keberadaannya di kantor maka gosip antara Lily dan Juan akan segera hilang. Di mobil, Lily mendebat Juan atas keputusan Juan yang akan membawa Yan ke kantor. Juan mengatakan dia tak sebodoh itu. Sementara Yan yang kini sudah berada di kantor merasa senang dikarenakan rencana pertamanya berhasil. Akan tetapi setelah mengikuti rapat, Yan baru menyadari mengapa Juan membiarkannya kembali begitu mudah. Hal itu dikarenakan Juan tahu para petinggi di kantor akan menolak kedatangan Yan jika tak mau mengikuti keinginan mereka. Pada akhirnya Yan kembali tersadar untuk merebut posisinya kembali tidaklah semudah yang dia pikirkan. Yan yang tak sadarkan diri di parkiran tak menyadari beberapa pria telah mengikutinya. Beruntungnya Xiaomo kembali hadir di saat yang tepat. Setelah memasukkan Yan ke dalam mobil dan menyalakan musik untuknya, Xiaomo kembali dan menghajar ketiga pria suruhan Lin sampai babak belur. Setelah itu Xiaomo menemui Lily untuk memperingatkannya agar tak lagi menyakiti Lin Yan. Yan terbangun ketika Xiaomo sedang mendisiplinkan bawahannya, membuat semua mata tertuju pada Lin Yan. Setelah memerintahkan bawahannya menutup mata, Xiaomo segera menutupi bagian bawah Yan, lalu membopongnya pergi. Bawahan Xiaomo lantas bergosip mempertanyakan siapa wanita yang sedang bersama kakak Xiaomo. Karena sepengetahuannya, Xiaomo tidak pernah melirik wanita manapun. Mereka pun menerka wanita itulah yang akan menjadi kakak ipar mereka. Xiaomo memberitahu
Dialah yang telah menolong Yan di malam sebelumnya. Seketika Yan samar-samar mengingat malam itu. Xiamo mendekati Yan untuk mempertanyakan, tidakkah Yan penasaran siapa yang telah mengganti bajunya? Yan sama sekali tak ingin tahu hal itu dan mengalihkan pembicaraan. Dia mempertanyakan pekerjaan Xiamo. Setelah mengetahui apa pekerjaannya dan merasa Xiamo bukanlah orang jahat, setelah beberapa kali menolongnya, Yan bersedia menerima tawaran Xiamo sebelumnya. Namun dia tak bisa memberikan sebagian asetnya, hanya 15% saja, itu pun setelah dia mengambil alih semua miliknya. Hanya itu yang bisa Yan tawarkan, bahkan dia menambahkan sebuah syarat. Xiamo harus menjaganya sama seperti Xiamo melindungi ayahnya dahulu. Xiamo mengatakan, jadi Yan menginginkan dirinya berada di sisinya selama 24 jam. Bawahan Xiamo masuk dan mengabarkan sesuatu pada Xiamo. Wanita itu datang untuk mempertanyakan kesediaan Xiamo menjadi pengawal pribadinya. Tak main-main, jika Xiamo mau menyetujuinya, maka semua aset yang dia miliki akan menjadi milik Xiamo. Bahkan dia sudah membawa surat perjanjian pengalihan. Xiamo mendekati Yan dan memberitahu tawaran Yan sebelumnya sangat kecil dibanding wanita itu. Akan tetapi, Xiamo bersedia membantu Yan jika Yan mau mengabulkan satu keinginannya kelak. Tanpa tahu apa yang Xiamo inginkan, Yan menyanggupinya. Setelah melihat kegigihan wanita tersebut untuk menjadikan Xiamo pengawalnya, Xiamo juga meminta bantuan kecil pada Yan dan kembali Yan mengiyakannya. Setelah itu, Xiamo memberitahu wanita itu, dia hanya akan menjadi pengawal kekasihnya saja. Mendengar penuturan Xiamo, wanita itu langsung meninggalkan mereka. Di kantor, Juan menerima pesan yang memperlihatkan Yan dekat dengan seorang pria. Juan segera mengikuti Lin Yan. Juan mengatakan meski dia tak menyukai Yan, dia juga tak ingin dirinya diselingkuhi dengan pria lain, sehingga dia ingin melabrak pria yang bersama Lin Yan. Akan tetapi malah Juan yang babak belur. Juan mempertanyakan mengapa Yan bersama Xiamo. Yan jujur mengatakan, akhir-akhir ini ada orang yang berniat jahat kepadanya, sehingga dia mencari pengawal pribadi untuk melindunginya. Juan mengatakan dia juga bisa mencari pengawal pribadi untuk Yan, asalkan bukan Xiamo, karena menurutnya Xiamo orang jahat. Juan kembali menyalahkan Lily atas kedekatan Yan juga Xiamo. Juan mengatakan, jika Lily tak membuat onar, maka Yan takkan mempekerjakan Xiamo kembali. Juan juga memberitahu Xiamo bukanlah orang sembarangan. Dia lulusan universitas bergengsi. Bahkan dia pernah dirumorkan membunuh banyak orang. Lily menjadi ketakutan setelah tahu siapa Xiamo. Akhirnya Yan kembali lagi ke perusahaan didampingi oleh Xiamo. Dalam rapat kali ini, Yan bisa membalikkan keadaan atas bantuan Xiamo yang ikut membantunya. Yan mengatakan, seseorang harus bertanggung jawab dan segera dipecat, akan tetapi paman Yan yang tak ingin disalahkan membawa nama Juan sebagai penanggung jawabnya. Sementara Juan malah membawa-bawa nama Lily. Juan terus membujuk-bujuk Lily agar mau menggantikan dirinya. Setelah mengetahui Yan datang, Juan malah menampar Lily agar tak ketahuan. Yan berpura-pura membela Lily dan bersedih atas pemecatan dirinya yang mau tidak mau dia lakukan agar tak ada yang berbuat salah lagi ke depannya. Akhirnya Yan kembali diterima di perusahaan sebagai direktur utama grup Lin. Juan tak habis pikir mengapa Yan bisa menyadari tentang permasalahan yang ada pada proyek tanah yang ingin grup Lin beli. Setelah berpikir sejenak, Juan mengatakan dia harus segera menikahi Yan sebelum Yan mengingat segalanya. Sementara Lily tak setuju jika mereka menikah. Akan tetapi Lily tak bisa membantah Juan. Yan menelpon dan menanyakan keberadaan Juan. Juan mengatakan dia sedang lembur. Kebetulan sekali kata Yan karena dia akan membawa makan malam untuknya. Xiamo yang mengetahui Juan takkan tinggal diam setelah apa yang telah terjadi memberi hadiah kepada Yan. Awalnya Yan menolak. Setelah Xiamo mengatakan Yan harus menerima alat sirine itu agar dimanapun Yan berada dia bisa melacaknya dan akan segera muncul. Benar saja ketika Yan berusaha keras untuk pulih dan kakinya terkilir, Xiamo segera menerima sinyal yang terhubung dengan jamnya dan bergegas menemui Lin Yan. Melihat luka di tubuh Xiamo, Yan mempertanyakan, akan tetapi Juan tak menjawabnya dengan serius. Tak hanya menolong Yan, Xiamo dengan sukarela memasak untuknya dan mentreatnya dengan sangat baik. Yan mengatakan memasak bukanlah bagian dari pekerjaan Xiamo. Yan melanjutkan dia tahu niat Xiamo, namun mereka harus mempertahankan hubungan kerjasama yang murni di antara mereka. Xiamo mengatakan, apa dirinya terlihat seperti itu, atau malah Yan yang merasa demikian. Mendengar penuturan Xiamo, Yan bergegas pergi. Xiamo bergumam, apakah Yan sudah tahu niat lainnya?
Dan apakah dia menunjukkannya begitu jelas, sementara Yan berusaha menepis apa yang ada di pikirannya, agar tak mudah percaya pada pria manapun. Juan menelpon dan mempertanyakan keberadaan Yan. Yan mengatakan dia sedang tak enak badan sehingga batal pergi. Juan tak bisa lagi tinggal diam, dan harus segera melamar Yan kembali. Keesokan paginya, Juan memaksa Lily pergi berlibur agar dia bisa memulai rencananya. Xiamo menemui Yan untuk memberitahu Juan telah mengambil alih sebagian besar aset grup Lin, dan dia melakukannya tanpa melanggar hukum apapun. Xiamo juga memberitahu Juan telah membawa Lily untuk pergi liburan. Di saat bersamaan Juan datang. Juan memperlihatkan foto yang sempat mereka ambil 3 tahun lalu. Juan mengatakan jika saat itu mereka menikah, kini dia sudah dipanggil ayah. Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk menikahi Yan 3 bulan yang akan datang. Yan memanfaatkan apa yang Xiamo katakan sebelumnya dan meminta agar mereka pergi liburan untuk mempererat hubungan di antara mereka. Setelah Juan setuju, Yan menambahkan dia sendiri yang akan memilih tempatnya. Juan hanya perlu mengikutinya saja. Juan senang karena merasa Lily takkan mengganggunya kali ini. Tanpa dia ketahui, Yan membawanya pergi ke hotel yang sama dengan yang Lily tempati. Juan sangat terkejut mengetahui mereka berada di hotel yang sama dengan Lily. Dikarenakan Lin Yan tak mau pindah hotel, terpaksa Juan harus berusaha agar kedua wanita itu tak saling bertemu. Sesaat kemudian, Xiamo datang untuk mengantar Yan ke ruangannya. Xiamo melarang Juan masuk karena dia sudah memesan kamar untuknya juga, sambil menunjuk kamar paling ujung. Yan menerima pesan dari Juan untuk segera turun, dikarenakan dia memiliki hadiah spesial yang akan dia berikan. Awalnya Yan terkejut melihat Juan yang begitu serius, tiba-tiba Juan malah bertingkah aneh. Yan terpaksa senang dan memuji tindakan Juan. Yan mengajak Juan mengabadikan momen mereka. Setelah itu Yan mengunggahnya di medsos. Lily yang melihat postingan Yan mulai mengganggu Juan. Lily bahkan mengancam Juan akan menemui mereka jika tak segera menemuinya. Juan segera berlari menemui Lily. Setelah bertemu, Yan juga menelponnya untuk segera kembali. Juan kembali berlari ke lantai bawah untuk menemui Lin Yan. Lily kembali mengancam, sehingga Juan kembali berpura-pura akan menelpon dan bergegas menemui Lily. Tak disangka Yan malah datang ke kamar Juan untuk menemuinya. Juan mengancam Lily agar tak terlihat oleh Yan. Juan mencari alasan untuk segera meninggalkan ruangan, sementara Yan juga beralasan agar bisa tetap di ruangan tersebut. Mengetahui Lily di bathtub, Yan sengaja berlama-lama untuk mengerjainya. Kejadian itu membuat Lily lemas karena terlalu banyak meminum sabun. Juan segera membopongnya untuk ke rumah sakit. Yan yang melihatnya tersenyum puas. Xiamo menghampiri Yan dengan raut wajah datar. Ternyata Xiamo melihat postingan Yan dan tak suka Yan membiarkan Juan menciumnya. Dengan santai, Yan mengatakan ciuman itu bagian dari balas dendamnya dan hal itu tak masalah baginya. Xiamo lantas bertanya, jadi tak masalah Yan dicium siapa saja? Setelah mendengar ucapan Yang, Xiamo mendekatinya dan memberinya ciuman. Yan terkejut dengan apa yang dilakukan Xiamo dan berusaha melepaskan dirinya. Bahkan dia menampar Xiamo dan memperingatkannya agar tak melewati batas, juga tak mencampuri urusan pribadinya. Juan ingin menghabiskan malam bersama Yan. Meski Yan mengatakan dirinya sedang datang bulan, Juan masih saja memaksa Yan. Xiamo yang menerima sinyal bahaya setelah gelang Yan dipegang Juan, segera datang dan memberi Juan pelajaran. Juan memperingatkan Xiamo agar tak mengganggu pacarnya. Xiamo juga mengatakan agar tak berbuat seperti itu lagi pada Yan, karena dia menyukainya. Sementara Yan memikirkan tindakan Juan dan apa yang dilakukan Xiamo di lobi, sehingga dia ingin menemui Xiamo. Namun, dia malah bertemu di depan pintu. Yan mempertanyakan mengapa Xiamo ada di depan pintunya. Xiamo mengatakan dia adalah bodyguard-nya. Sudah tugasnya menjaga Yan. Setelah itu, Xiamo meminta maaf telah lalai dalam menjaganya.
sehingga Juan bersikap demikian kepadanya. Xiamo melanjutkan, lain kali dia takkan membiarkan siapapun mendekati Yan, bahkan dirinya juga yang begitu keterlaluan memaksa keinginannya pada Yan. Oleh karena itu, dia akan menunggu sampai Yan bersedia. Sementara Yan ingin Xiamo berpura-pura mengejarnya agar Juan tak lagi memaksanya untuk menikah. Xiamo senang dan berharap Yan tak menyesali permintaannya, karena dia akan berakting sangat natural. Pagi harinya Juan menemui Lin Yan dan mengatakan Xiamo memiliki niat buruk, sehingga dia tak ingin Xiamo menjadi pengawal Yan lagi. Bahkan dia sudah membawa pengawal baru untuk Yan, yang tak hanya satu, tapi ada beberapa dengan kemampuan yang berbeda. Tanpa Juan ketahui, mereka semua adalah bawahan Xiamo. Xiamo memberitahu bawahannya, dia yang akan turun tangan menjaga wanita tersebut. Melihat perhatian Xiamo pada Yan, bahkan Yan terlihat menyukainya, membuat Juan tak mau kalah. Juan membawa Yan ke sebuah butik untuk mencoba beberapa baju di butik tersebut. Tak disangka, Xiamo bertemu dengan pria yang merancang semua gaun di butik tersebut. Pria itu mengira Xiamo adalah calon mempelai pria. Dia sama sekali tak membiarkan Xiamo mengatakan apapun, dan langsung menyeretnya untuk mengganti pakaiannya. Di saat bersamaan, Yan juga datang dengan gaun yang sangat indah. Semua orang memuji Yan dan Xiamo yang tampak serasi bersama. Juan yang melihat mereka menjadi kesal dan memarahi desainernya. Pada kesempatan itu, Xiamo mengatakan, sebelum jalur kuning melengkung, siapapun di dunia ini berhak memiliki Yan, termasuk dirinya. Dengan resmi, Xiamo mengumumkan akan mengejar Lin Yan. Juan malah meminta Yan memilih antara dirinya atau Xiamo. Yan tak bisa menjawab pertanyaan Juan dan mengatakan akan ke toilet. Tiba-tiba kakinya terpeleset. Dengan sigap, Xiamo menangkapnya. Semua orang yang melihat aksi Xiamo terpana. Tak sampai di situ, Xiamo juga mengecup bibir Yan. Pak desainer yang kegirangan meminta mereka berdua jadian. Yan lagi-lagi tak menyukai akting Xiamo yang menurutnya terlalu berlebihan, bahkan melewati batas. Jika Xiamo masih seperti itu, Yan akan memberhentikannya sehingga saham yang dia tawarkan takkan jadi milik Xiamo lagi. Xiamo dengan jujur mengatakan bukan saham yang dia inginkan. Akan tetapi Yan tak mau mendengar apapun dari Xiamo lagi. Yan yang terus memikirkan dirinya bersama Xiamo terus berjalan tanpa sadar ada mobil lewat. Xiamo lagi-lagi datang di saat yang tepat. Di rumah, Yan berusaha melepas baju Xiamo untuk mengobati lukanya. Xiamo malah berpikiran lain dan merasa belum siap katanya. Melihat luka Xiamo yang menurutnya begitu parah, Yan ingin membawanya ke rumah sakit. Xiamo menolak karena luka di hatinya lebih parah dibanding lukanya yang sekarang. Yan lantas berterima kasih karena Xiamo selalu ada untuk melindunginya. Xiamo merasa terima kasih saja tak cukup dan ingin lebih. Jangan berharap aku akan memberikanmu, kata Yan. Xiamo merasa aneh. Yan menolak keinginannya tanpa tahu apa yang dia inginkan. Xiamo menghela nafasnya membuat Yan bertanya-tanya apa maksud dari helaan tersebut. Xiamo mengatakan, aku sedang berpikir apakah makanan dari nutrisi yang dia berikan tidak cukup. Alhasil, Yan tak terima dengan ucapan Xiamo. Xiamo meminta Yan berhenti. Dia ingin menanyakan sesuatu. Xiamo mengatakan, ketika Yan marah kepadanya dan ingin menjaga jarak, sebenarnya jarak yang dia maksud itu seperti apa? Seberapa jauh jarak yang dimaksud Yang? Xiamo terus mendekatkan wajahnya, membuat Yan berpikiran lain dan menutup matanya. Xiamo hanya tersenyum kecil lalu pergi. Pagi harinya, Juan menuju kamar Yan untuk meminta maaf. Seorang pelayan datang mengatakan pasangan serasi di kamar tersebut sudah check out beberapa jam yang lalu. Setibanya di rumah, Yan mengatakan dia ingin makan semur daging. Xiamo yang akan memasak sementara dia membantunya, lanjut Yan. Xiamo mengatakan, bukankah Yan sebelumnya mengatakan dia hanya pengawal saja sehingga dia tak perlu memasak untuk dirinya lagi?
Akhirnya Yan turun tangan untuk memasak dengan kemampuan seadanya. Mendengar teriakan Yan, Xiamo bergegas menemuinya. Terpaksa Xiamo yang menggantikan Yan memasak. Xiamo bertanya, insiden tadi itu disengaja atau tidak? Jika disengaja, Yan berhasil, karena sekarang dia yang memasak. Dan jika tak disengaja, berarti Xiamo akan double job, karena atasannya sangat bodoh, pungkasnya sambil meledek. Melihat noda di dekat bibir Yan, Xiamo ingin menghilangkan noda tersebut. Akan tetapi caranya membelai terlalu romantis, sehingga Yan lagi-lagi mengira Xiamo ingin menciumnya. Merasa Xiamo sudah mengerjainya sebanyak 2 kali, akhirnya Yan menemui Xiamo yang sedang mengeringkan rambutnya. Merasa Yan memberinya lampu hijau, Xiamo menarik Yan. Baru juga beberapa detik, seseorang membunyikan bel. Juan datang untuk memberi surprise pada Yan. Juan malah terkejut melihat Xiamo membuka pintu sambil memakai bajunya. Juan menginterogasi Yan yang menurutnya telah berselingkuh. Yan menepis perselingkuhan itu. Juan akhirnya memeriksa semuanya dan mendapati semuanya serba couple. Juan kembali meminta Yan memilih antara dirinya atau Xiamo. Yan mengatakan, "Apakah kau tak mempercayaiku lagi? Jika begitu, kita harus mempertimbangkan hubungan kita lagi." Xiamo yang ingin istirahat meminta Juan untuk pulang. Juan jengkel dan mengatakan, baru kali ini dia menemukan orang ketiga yang sangat tak tahu malu seperti Xiamo. Juan menghampiri Lily dalam keadaan mabuk dan terus-menerus membicarakan Yan di depan Lily. Xiamo kembali menemui Yan yang dalam keadaan bad mood setelah bertemu Juan. Sedangkan Xiamo dalam suasana yang menggebu-gebu ingin melanjutkan apa yang sebelumnya tertunda. Akan tetapi Yan menolak dan meminta Xiamo menjaga batasannya. Bahkan Yan meminta Xiamo untuk cuti beberapa hari. Lily memberi pengertian untuk Juan agar berhenti sampai di situ, karena apa yang sudah dia rebut sudah cukup untuk masa depan mereka berdua. Sementara Juan kekeh ingin memiliki grup Lin dan akan menikahi Yan. Lily kesal dengan sikap Juan yang entah ingin grup Lin atau Lin Yan. Juan mengatakan dia menginginkan keduanya, karena Lily sama sekali tak pantas menjadi pendampingnya, sehingga Juan meminta Lily untuk tetap tenang dan patuh kepadanya, agar tetap bisa hidup seperti sebelumnya. Ketika Yan sedang berolahraga, seseorang mengikuti dan menculiknya. Ketidakadaan Xiamo di sisi Yan membuat bawahan Lily dengan mudah menculiknya. Lily memerintahkan mereka untuk melecehkan Yan. Yan melawan dan menerima tamparan hingga terjatuh. Di saat bersamaan, Xiamo datang bersama bawahannya. Xiamo memerintahkan bawahannya untuk melumpuhkan mereka semua, sementara dirinya membawa Yan kembali ke rumahnya. Dikarenakan Yan masih trauma, dia tak mengizinkan Xiamo pergi dan mengecup bibirnya. Ketika Xiamo membalasnya, Yan malah menghentikannya. Akhirnya Xiamo memilih pergi. Dia takut tak bisa membendung perasaannya. Yan malah menariknya kembali dan mengecup bibirnya lagi. Yan, setelah beberapa second, Xiamo seakan memberi kode, lanjut atau tidak. Melihat anggukan Yang, Xiamo melanjutkannya. Keesokan paginya, Yan terbangun dan mendapati dirinya di samping Xiamo. Yan yang merasa malu hendak mengambil pakaiannya lalu pergi. Xiamo malah terbangun dan menggoda Yan mengenai kejadian semalam. Tidakkah kau mau bertanggung jawab, ucap Xiamo. Dengan polos, Yan mengatakan sebenarnya dirinya lah yang akan sangat dirugikan dari kejadian itu. Xiamo menerima telepon dari bawahannya. Bawahan Xiamo yang mendengar suara wanita bertanya, siapa itu? Xiamo mengatakan dia memiliki peliharaan baru. Tak ingin disebut demikian, Yan protes dan didengar oleh bawahan Xiamo. Yan kemudian memanggil Yan kakak ipar.
Di kantor, Yan dikejutkan dengan lamaran Juan. Yan terpaksa menerima cincin dan bunga pemberian Juan agar tak ketahuan. Sementara Xiamo sangat kesal, karena hal itu berarti tak lama lagi mereka akan menikah. Di luar, Juan kembali terpikat dengan karyawan baru bernama Ru. Kepolosan Ru membuat Juan merasa tertantang. Ru sempat menolak ajakan Juan, tetapi Juan mengancam menggunakan ibu Ru, bahkan akan memecatnya sehingga Ru tak lagi bisa menolak. Beruntungnya Yan mengetahui kejadian itu, lalu mengikuti mereka. Yan menghampiri Ru dan mengajaknya untuk bekerja sama. Di tempat berbeda, Lily terbakar api cemburu melihat foto Juan bersama Ru. Di saat Juan sedang bermesraan dengan Ru, Lily datang melabrak mereka. Keberadaan Yan di belakang Ru membuat Ru tak lagi takut dan melawan perlakuan Lily terhadapnya. Yan mempertanyakan kelakuan Juan dan mengatakan dia akan memaafkan Juan selama bukan Lily. Tiba-tiba Lily datang dan memberitahu tentang perselingkuhan mereka. Yan berpura-pura terkejut lalu menghampiri Lily. Yan berbisik, dia tahu segalanya. Sayangnya Juan memilihnya bukan dirinya. Akhirnya dengan bantuan Ru, Yan bisa memiliki alasan agar tak menikahi Juan. Yan berterima kasih pada Ru atas bantuannya dan memberi cuti untuk menjaga ibunya sampai dia sembuh total. Juan kembali berulah dengan menggunakan kulit durian untuk meminta maaf. Berharap Yan melihat kegigihannya. Menurut Juan, sebagai seseorang yang memiliki jabatan tinggi sepertinya, dia sulit menahan godaan wanita-wanita di sekelilingnya. Yan membenarkan ucapan Juan dan mengatakan sepertinya dia juga demikian. Kilas balik beberapa tahun silam di acara kelulusan Yan di saat ayahnya masih ada. Saat itu Yan memperkenalkan Juan sebagai pacarnya. Sang ayah tak begitu menyukainya. Dia merasa Juan bukanlah orang yang baik. Sementara Yan begitu bucin pada Juan, sehingga dia tak melihat keburukan padanya. Terlebih, Juan selalu bersikap manis kepadanya. Dan demi membuktikan ayahnya salah dalam menilai Juan, Yan rela meninggalkan rumah. Tak disangka itu kali terakhir Yan bertemu ayahnya. Yan memberitahu Xiamo betapa dia merindukan ayahnya. Sampai-sampai di saat dia koma, dia pun merasa ayahnya ada di sampingnya untuk menjaganya. Xiamo berusaha menghibur Yan, yang begitu merindukan ayahnya dengan melihat bintang jatuh. Tak sampai di situ, Xiamo berinisiatif mengumpulkan bawahannya dan menyalakan kembang api demi melihat Yan tersenyum. Pada kesempatan kali itu, Xiamo memberitahu perjalanan karirnya sampai pada titik dirinya bekerja di perusahaan Lin. Dia memiliki tujuan hidup baru ketika masuk di perusahaan Lin, di mana seorang wanita telah memikat hatinya. Meski awalnya wanita itu mengabaikannya, namun pada akhirnya dia diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan wanita itu. 这个女孩叫林妍，对于世界而言，你是一个人；对于某个人，你是他的整个世界。林妍，我喜欢你。 Yan sangat bahagia, tetapi dia belum bisa menerima Xiamo sebelum balas dendamnya terbalaskan. Meski terlihat kecewa, Xiamo bersedia menunggu sampai Yan siap menerimanya. 我可以等你，直到你愿意带上的那天。Xiamo. Di lain sisi, Lily yang telah dicampakkan oleh Juan sama sekali tak bisa menggunakan kartunya lagi. Yan datang sembari memberi Lily sebuah kartu, agar Lily bisa memperbaiki kehidupannya dan memulai semuanya dari awal lagi. Lily tak percaya. Yan dengan tulus ingin membantunya. Lily beranggapan Yan menyuapnya agar dia mau memberikan bukti kejahatan Juan. Yan mengatakan dia sama sekali tak menginginkan hal tersebut. Kedatangannya murni dengan tujuan baik. Tak disangka Lily mengatakan dia akan memberikan bukti itu pada Yan. Setelah menerima bukti dari Lily, Yan juga Xiamo bekerja keras untuk melihat kebenarannya. Setelah selesai, Yan meminta semua orang berkumpul di ruang rapat. Yan menuduh Juan telah menggelapkan uang perusahaan. Juan tampak biasa saja, karena ternyata setelah pertemuan Lily dan Yan kala itu,
Lily menelponnya untuk memberitahu pertemuannya dengan Yan. Lily senang bisa membuat Juan dan Yan saling menjatuhkan satu sama lain, sementara dirinya akan memulai hidup baru dari uang pemberian Juan dan Yan. Tak disangka Juan sangat cerdik. Selama dia menggelapkan uang perusahaan, bukan dirinya yang bertanda tangan melainkan Lily. Chengju,你傻吗？你真的以为我相信你失忆了？ Ternyata beberapa hari terakhir Juan mengetahui Yan hanya berpura-pura hilang ingatan di hadapannya demi mendapatkan kembali grup Lin yang telah dia kuasai. Namun hal itu tak mungkin lanjut Juan. Sekali dia melangkahkan kakinya keluar dari grup Lin dan membeberkan apa yang telah Lily perbuat, seketika grup Lin akan hancur. Tetapi Yan bisa mencegahnya, kata Juan, dengan memberhentikan Xiamo. Tak ingin kehilangan grup Lin, Yan memilih memecat Xiamo dan mengatakan selama ini dia tak pernah mencintainya. 我从来没有爱过你，这一切都是你一厢情愿的。你现在就走。 Dalam perjalanannya dia mengalami kecelakaan. Yan menerima kabar kecelakaan tersebut. Dia malah mengira Xiamo sudah tiada, terlebih saat tubuhnya tertutup kain seutuhnya. Setelah mendengar penuturan Yan, Xiamo terbangun dan mempertanyakan apakah semua ucapan Yan sebelumnya adalah benar. Yan sedikit kesal, tapi Xiamo benar-benar kecelakaan. Hanya saja tak sampai meninggal, dia hanya luka memar akibat terseret motornya saja. Tak ingin melewatkan kesempatan yang ada, Xiamo gercep memasang cincin di jari Yan. Meski begitu, Xiamo tak ingin Yan merasa tertekan dan menganggap cincin itu sebagai tanda Yan sudah dipesan. Yan menimpali, jika hanya dipesan berarti bisa di-cancel. Xiamo tak membiarkan hal itu terjadi, sehingga dia memberi kecupan sebagai tanda stempel yang tak bisa dibatalkan sama sekali. Xiamo berharap kelak, apapun yang terjadi, Yan mengizinkannya tetap berada di sisinya. Yan kembali terbangun di samping Xiamo yang masih tertidur lelap. Kali ini, Yan tak melarikan diri lagi, melainkan memuji ketampanan Xiamo yang lebih cantik dari wanita. Yan melanjutkan, entah seberapa buta dirinya dahulu, sampai-sampai tak memperhatikan Xiamo sama sekali. Di dapur, Yan kembali menggoda Xiamo. Ketika Xiamo menggodanya balik, demi menebus waktu yang hilang di antara mereka, Yan malah meninggalkannya. Tanpa sengaja Yan melihat pesan di ponsel Xiamo. Xiamo diminta bertemu di grup Mingde. Di kantor, Yan diberitahu oleh pamannya, Juan akan segera mengakuisisi saham yang ada di perusahaan demi menjadi pemegang saham tertinggi. Tak hanya itu, paman juga memberitahu Juan menerima pinjaman dari musuh bebuyutan grup Lin, yaitu grup Mingde. Kini terkuak, Xiamo dan Mingde saling terikat. Sesampainya di rumah, Yan mempertanyakan kemana Xiamo pergi. Di perusahaan, ujarnya. Yan tak tahu mengapa Xiamo membohonginya, karena sebelumnya dia sudah menghubungi perusahaannya dan bawahannya mengatakan Xiamo tak pernah datang ke kantor beberapa hari ke belakang. Di saat bersamaan, Juan datang membawa sebuah akte surat nikah yang menunjukkan Xiamo sudah menikah. Xiamo membenarkan orang yang bernama Xiamo sudah menikah, sementara dia bukanlah Xiamo. Satu kebenaran Xiamo terungkap. Nama Xiamo bukanlah nama aslinya. Dia hanya meminjam nama itu agar bisa bergabung di perusahaan Lin. Juan terus memprovokasi Yan agar tak mempercayai Xiamo. Meski sudah mendengar semua penuturan Xiamo sebelumnya, Yan ingin mendengarnya kembali. Tetapi Xiamo masih enggan memberitahu segalanya. Yan sangat sedih, ditambah Juan ingin mengambil alih perusahaan Lin yang selama ini dibangun dengan susah payah oleh ayahnya. Dalam kesedihannya, Yan memikirkan Xiamo yang selalu ada di sampingnya. Namun kini dia telah pergi. Tiba-tiba Juan datang. Dia mengira Xiamo telah mencampakkan Yan, sehingga dia datang untuk menawarkan penawaran menjadi wanitanya lagi. Dikarenakan Yan menolak, Juan malah bersikap kasar kepada Yan. Seseorang menelpon Juan.
Dia mengabarkan saham 5% yang sebelumnya ingin dia jual pada Juan, dia batalkan. Tak selang beberapa saat, Juan kembali menerima telepon yang mengatakan Mingde tak lanjamkan uang padanya. Bahkan uang yang telah dipinjamnya harus dikembalikan sesegera mungkin. Juan terus memohon pada Mingde agar tak membatalkan pinjamannya. Hingga akhirnya Juan dikejutkan ketika tahu orang yang sedari tadi dia tempati memohon adalah Xiamo. Xiamo mengatakan Juan telah gagal membeli saham 5% yang dia inginkan, dan sesuai kesepakatan jika Juan gagal membeli saham tersebut, maka dia harus mengembalikan uang yang dia pinjam sebanyak 3 kali lipat. Ternyata Xiamo adalah putra dari grup Mingde. Dia memberitahu ayahnya dia akan kembali ke Mingde jika ayahnya bisa menepati janjinya dan tak lagi mengusik grup Lin di kemudian hari. Juan yang harus membayar bunga kepada Mingde berusaha mencari pertolongan, tetapi tak seorang pun yang mau memberinya bantuan. Bahkan, Yan sama sekali tak mau melihat Juan lagi. Di saat bersamaan, Yan mengetahui tentang kebenaran Xiamo yang merupakan putra dari grup Mingde. Setelah berpikir sejenak, Yan pergi ke perusahaan Xiamo. Bawahannya mengatakan, sudah beberapa hari Xiamo tidak datang ke kantor. Malahan dia mengira Xiamo bersama Yan. Merasa mereka sedang bertengkar, bawahan Xiamo mengatakan, Xiamo adalah pria yang baik, sembari memperlihatkan berkas-berkas mengenai Yan yang selama 3 tahun Xiamo kumpulkan. Setelah melihat semuanya, Yan menyadari, selama ini Xiamo lah yang ada di sampingnya. Yan sangat menyesal telah mengusir Xiamo dan tak ingin mempercayainya saat itu. Ketika Yan berusaha menelpon Xiamo, Juan menyekap mulutnya hingga tak sadarkan diri, lalu membuang gelang penghubung Yan dan Xiamo. Bawahan Xiamo datang memberi kabar Yan dalam bahaya. Di saat bersamaan, Juan menelpon meminta tebusan juga melarang Xiamo lapor polisi jika ingin Lin Yan selamat. Tak lupa Juan mengatakan Xiamo harus datang sendiri jika ingin menyelamatkan Yan. Xiamo menepati janjinya dan datang sendiri, sementara Juan tak ingin menyerahkan Yan begitu saja. Melihat orang-orangnya hampir tumbang semua, Juan menjadikan Yan senjata. Xiamo yang tak ingin Yan terluka bersedia dipukuli sampai babak belur. Melihat Xiamo masih bisa bangkit, Juan yang hendak memukul Xiamo malah dihalangi oleh Yan. Di saat bersamaan bawahan Xiamo datang. Juan yang merasa sudah kalah memilih melarikan diri. Tak disangka sebuah mobil telah menanti kedatangan Juan. Mobil itu melaju dengan cepat ke arahnya. Juan terpental sangat jauh. Seorang wanita keluar dari mobil yang tak lain adalah Lily. Xiamo. Setelah tersadar, Yan mengetahui Juan koma setelah ditabrak Lily yang dalam kondisi kejiwaan tak stabil. Setelah itu, Xiamo menceritakan semua yang Yan ingin ketahui, lalu berpamitan untuk kembali ke Mingde, karena dia sudah memenuhi janjinya pada Pak Lin dan telah membantu Yan merebut kembali perusahaannya. Bahkan ketika Yan mengatakan cintanya dan tak bisa hidup tanpa Xiamo, Xiamo tetap pergi meninggalkan Yan, dikarenakan janji yang telah dia buat dengan ayahnya. Beberapa hari berlalu, Yan masih saja terus memikirkan Xiamo. Tiba-tiba pamannya datang membawa kabar, Xiamo akan menikah. Tanpa pikir panjang, Yan datang dalam balutan pengantin dan mengungkap ketidaksetujuannya dengan pernikahan tersebut. Setelah mengungkap perasaannya, Yan meminta maaf lalu melamar Xiamo. Seperti yang telah Xiamo lakukan kepadanya, dia juga akan menunggu sampai Xiamo mau menerimanya. Pada akhirnya Xiamo kembali memasang cincin di jari Yan. 我爱你。我爱你。 你别听话了，现在我是你的男人，永远是你一个人的榜样，我愿意跟你走。
Drama pun berakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.